Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dina Amalia Suhendi. Saya dari jurusan Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan mereview satu lab yaitu lab IPA Biologi yang ada di kampus FKIP Cilaru. Tapi sebelum kita ke videonya, tentu saja saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu laboratorium, jenis laboratorium itu ada apa saja, dan juga fungsi dari laboratorium itu sendiri. Jadi tetap ikutin ya. Yang pertama ada definisi laboratorium. Nah, definisi laboratorium ini ada dua, teman-teman. Ada secara arti luas dan juga secara arti sempit. Secara arti luas, laboratorium adalah prasarana, sarana, dan mekanisme kerja yang menunjang secara unik satu atau lebih dari dharma sekolah atau madrasah melalui pengalaman langsung dalam membentuk keterampilan, pemahaman, dan wawasan dalam pendidikan, dalam pengembangan ilmu dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat luas. Nah, yang kedua ada arti secara sempit. Jadi laboratorium adalah diartikan sebagai satu ruang atau tempat dilakukannya percobaan ataupun penelitian. Jenis-jenis laboratorium. Nah, ada 5 nih teman-teman. Yang pertama, laboratorium pendidikan, laboratorium penelitian, laboratorium pengendalian proses, laboratorium pengembangan produk, dan yang terakhir laboratorium pelayanan jasa. Nah, yang pertama ada laboratorium pendidikan. Laboratorium ini biasanya berada di lembaga pendidikan tentu saja seperti SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi dengan maksud menjadi bagian pembelajaran. Nah, ketika kita di sekolah ataupun perguruan tinggi ada yang namanya praktikum. Nah, praktikum ini biasanya dilakukan di laboratorium. Nah, inilah yang dinamakan laboratorium pendidikan. Gunanya tentu saja untuk pembelajaran. Yang kedua ada laboratorium penelitian. Laboratorium ini dalam bentuk laboratorium fisika, kimia, serta mikrobiologi dengan maksud menjadi tempat penelitian dan pengembangan ilmu. Nah, biasanya laboratorium ini digunakan oleh para ahli untuk meneliti sebuah kasus atau biasanya membuktikan dengan teori yang ada. Yang ketiga ada laboratorium pengendalian proses. Laboratorium ini berguna sebagai tempat melakukan quality control dengan sebutan laboratorium komputasi. Yang selanjutnya ada laboratorium pengembangan produk. Merupakan laboratorium untuk melakukan pengembangan produk dengan memiliki sebutan laboratorium foto jaringan dan laboratorium analisa pangan dan pakan. Dan yang terakhir ada laboratorium pelayanan jasa. Nah, laboratorium ini merupakan laboratorium yang berada di rumah sakit, apotik, hingga klinik dengan maksud memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Biasanya laboratorium ini menguji coba obat yang akan dikonsumsi. Apakah obat itu sudah sesuai standar ataupun belum? Nah, itulah teman-teman jenis-jenis laboratorium. Sekarang kita menuju ke fungsi laboratorium itu sendiri. Fungsi dari laboratorium adalah yang pertama, meningkatkan keterampilan dan keahlian dari para peneliti dalam menggunakan peralatan yang tersedia di dalam laboratorium, menjadi sarana belajar bagi para peserta didik untuk mampu mengerti dan memahami seluruh ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak sehingga menjadi bersifat konkret dan nyata. Tentunya semua berkat penelitian yang dilakukan di dalam laboratorium itu sendiri. Nah, yang selanjutnya menjadi penyeimbang antara praktik dengan teori karena laboratorium menjadi tempat untuk menguji sebuah teori sehingga mampu menunjang pelajaran teori yang telah ada. Nah, seperti tadi yang disebutkan di jenis laboratorium yaitu laboratorium penelitian. Biasanya para ahli meneliti untuk penunjang ilmu pendidikan. Nah, yang selanjutnya meningkatkan berbagai aktivitas yang berpusat pada pengembangan keterampilan proses, baik proses dalam ranah kognitif
afektif, psikomotorik, dan pembentukan sikap ilmiah. Nah, itulah teman-teman definisi laboratorium, jenis-jenisnya, dan juga fungsi. Pasti pada penasaran kan, di dalam laboratorium itu ada apa aja sih? Terus bentuk laboratorium itu kayak gimana sih? Nah, pada tanggal 4 September 2021, hari Sabtu kemarin, saya mengunjungi salah satu laboratorium biologi yang ada di kampus Untirta FKIP Ciwaru. Jadi langsung aja kita ke videonya. Ini adalah tampak depan dari laboratorium biologi yang ada di kampus Untirta FKIP Ciwaru. Ketika kita masuk ke dalam lab, di sini ada peraturan yang menyatakan bahwa tidak boleh makan di dalam lab kecil, dan juga kita harus lapor kepada pos setelah melakukan kegiatan agar tahu bahwa lab sudah kosong. Lab terdiri dari 3 ruangan. Ruangan pertama biasanya dilakukan untuk melakukan sebuah praktikum. Di ruangan ini juga terdapat lemari-lemari yang berisi peralatan dan juga bahan untuk melakukan sebuah praktikum. Lemari-lemari ini terdiri dari lemari A, lemari B, lemari C, dan juga lemari D dengan bahan-bahan dan peralatan yang tersusun rapi dan sesuai di daftar yang terdapat di pintu setiap lemari. Contohnya saja seperti pada lemari D ini, tersusun mikroskop dengan berbagai ukuran. Sebelum melakukan praktikum, cuci tangan dulu ya teman-teman, biar steril. Ruangan selanjutnya ada laboratorium mikro. Ruangan ini biasanya digunakan untuk sebuah penelitian. Jadi, tidak sembarangan orang yang masuk ke dalam ruangan ini, karena ruangan ini cukup steril. Yang selanjutnya ada ruangan lab komputer. Di sini pencahayaannya cukup bagus karena terdapat 6 sekat jendela yang memudahkan cahaya masuk ke ruangan. Gimana nih teman-teman setelah melihat video tadi? Sangat seru bukan? Apalagi pasti lebih seru kalau kita melakukan praktik langsung di dalam lab